lagi nih di Owner Live. Nah, ini episode keberapa nih kita? Udah ke 6 kalau nggak salah. Kalau live ya, live ya. Nah, kali ini kita akan membahas hal-hal yang menarik nih setelah gelaran UFC 278 kemarin. Nah, ada nggak disangka-sangka ya pertandingan yang seru dan ya cukup mengejutkan lah. Nah, yang pertama nih ada si partai utama dulu nih yang akan kita ulas sedikit-sedikit tentang Kamaru Usman versus Leon Edwards. Nah, gimana nih, Bung Edo? Ya. Emang sesuai prediksi nggak? Wah, tentu saja tidak ya. Oh tidak, tim Kamaru Usman berarti? Ya. Oke, tim Kamaru Usman. Seperti kita ketahui ya, si Kamaru Usman ini menyanggah status pound per pound sebelum masuk oktagon itu menyanggah status pound per pound dan juga dapat label greatest of all time. Bayangin aja petarung petarung selevel itu langsung disabung sama Leon Edwards. Leon Edwards itu ibaratnya itu udah pernah dikalahin sama Kamaru Usman. Bernama waktu tahun 2015 itu Leon Edwards itu dikalahkan oleh Kamaru Usman dengan keputusan angka mutlak ya. Dalam pertarungan 3 ronde ya. Itu kalau kita lihat sejarah sama track recordnya Kamaru Usman ini kayaknya ini benar-benar sesuatu yang tidak terduga, kayak salah satu great upset juga bisa dibilang. Kayaknya tidak terduga bahwa Kamaru Usman bakal kalah, dan apalagi ini KO loh. Kalah KO. Dan mirisnya kan kemarin tinggal 1 menit. Iya, tinggal 1 menit di ronde terakhir. Sebelumnya kan udah menang perhitungan ya dalam 3 ronde awal. Kamaru udah mendominasi ya. Iya, aku bilang 1 menit mau menang malah kena sambaran tendangan. Kalau Bung Awe sendiri gimana? Kemarin seru banget ya pertarungannya. Kalau buat teman-teman yang lihat mungkin ya sebenarnya seperti dia ngomongin si Edo tadi ya, soalnya kita benar-benar dibikin kaget, tiba-tiba ada tendangan nyasar lah kalau kata orang, tiba-tiba bisa langsung selesai dalam waktu kurang 1 menit. Itu juga si pelatihnya Leon juga ngomong kan, dia kemarin udah bilang kalau itu tuh ronde 2-3 itu kita kalah ini. Aku juga si pelatihnya bilang itu juga, aku juga ngira kita bakalan kalah si Leon, apalagi Leon udah mulai kayak yang orangnya malas pasrah. Ternyata hanya karena omongannya siapa yang namanya Dave Lovell, dia pelatihnya Leon Edwards, dia bilang dia ternyata ngasih tahu si Edwards buat kamu harus gini, ayo kamu bisa, ternyata beneran bisa tahu. Luar biasa itu. Dan ini kan tentunya sangat mengejutkan, mengingatkan si Kamaru Usman sendiri selama 3 tahun ya kalau nggak salah, dia selama 3 tahun itu menjadi raja di kelas welter kan, dengan 5 kali lawan, dan 2 kalinya itu dia udah menghabis lawan petarung yang sama itu sampai 2 kali. Sama bisa sama Jorge Masvidal. Dan selain itu kan Usman sendiri juga kalau ini 9 tahun dia nggak terkalahkan loh di UFC ini. Usman belum pernah terkalahkan ya sebelumnya, apalagi kena KO. Sepanjang sejarahnya itu di karir MMA profesional itu Usman itu ya cuma kalah sekali sebelumnya, itu pas itu sebelum gabung UFC itu pernah itu dia kalah sekali lewat kuncian. Nah, ini kekalahan lawan Leon Edwards ini jadi pertama kalinya ya dia kalah KO. Nah, ini kan mempengaruhi nih, secara tidak langsung mempengaruhi peringkat nih. Nah, untuk update terbaru gimana, Bung? Update peringkat terbaru setelah kekalahan Usman, peta persaingan akan seperti apa mungkin? Ya, kalau dari pastinya setelah kehilangan gelar ini, Usman kalau di kelas welter jelas turun ya, dia sekarang masuk ke deretan penantang gelar lagi. Turun dari singgasananya digantikan Leon Edwards, dia sekarang jadi penantang gelar nomor 1. Nah, ini yang di klasemen pound per pound ini yang terjadi perubahan signifikan ini. Kalau di klasemen pound per pound ini istilahnya
si Usman ini langsung ambles lah, langsung anjlok 3 peringkat loh, bayangin aja. 3 tangga ke bawah Yang ya. langsung berada di peringkat 4 sekarang. Padahal kan sebelum nomor 1 ya. Dia langsung diturunkan langsung peringkat 4 setelah kalah dari Leon Edwards ini. Terus nomor 1-nya itu sekarang jadi Alexander Volkanovski. Terus diikuti Israel Adesanya sama Charles Oliveira. Nah, sebetulnya baru Kamaru Usman. Nah, Leon Edwards sendiri sekarang jadi masuk daftar ranking pound per pound nih. Ini dia sekarang menghuni peringkat 6. Langsung 6 ya. Iya, langsung 6. Nah, masuknya Leon Edwards ini kayak mengobrak-abrik klasemen tatanan ya. Langsung dari nomor 6 itu langsung semuanya turun 1 peringkat semua itu sejak kedatangan Leon Edwards ini. Jadi benar-benar terjadi perubahan signifikan di klasemen pound per pound karena si kemenangan Leon Edwards atas Kamaru Usman ini. Nah, itu tadi kan ternyata kekalahan Kamaru Usman itu kan apa ya, punya dampak lah, istilahnya Leon Edwards itu menodai rekor yang selama ini udah dibangun susah payah oleh Usman. Nah, kira-kira itu kan maksudnya pukulan telak nih bagi Usman. Nah, ini mungkin kemungkinan besar nggak sih memancing untuk adanya partai balas dendam nih, trilogi nih, Bung Awi, gimana Bung? Iya sih, kalau saya lihatnya ya kemarin itu Dana-White bridgingnya arahannya Dana-White itu sebenarnya kan mau ke Khamzat Chimaev ya sih. Kemarin Khamzat Chimaev besok di UFC 279 bulan September tanggal 10, jangan lupa nonton ya buat supporter. Jadi ada si Khamzat Chimaev lawan Diaz, itu si Dana-White udah bilang nih yang menang lawan Khamzat Chimaev lawan Diaz ini mau bisa maju. Kalau Khamzat Chimaev menang dia bisa dikasih duel lawan Kamaru Usman. Sebaliknya juga, Diaz menang, langsung dia juga bisa dikasih perebutan gelar lawan Kamaru Usman. Nah itu, tapi malah terjadi ini tadi si Kamaru Usman kalah sama Leon Edwards. Nah ini bikin anomali lah katanya. Jadi ada sebuah anomali tersendiri di kelas welter. Jadinya sih kemungkinan besar nanti ya mestilah ke trilogi sih. Trilogi lagi ya. Berarti tetap prioritas ke trilogi dulu ya ini. Iya sih. Trilogi. Terus nanti peta persaingan akan seperti apa? Lah, apakah sebelumnya kan tadi yang seperti dibilang kalau Chimaev jika berpotensi menang karena ya dia jelas diunggulkan lah ya lawan Diaz yang sudah veteran gitu. Dia kan punya motivasi untuk mengalahkan Diaz, terus nanti kalau perebutan gelar nih. Nah, itu kan otomatis peta persaingan akan berubah. Seperti apa nih kira-kira? Nanti mungkin itu ya Ya, mungkin salah satu petarung yang bisa dilawan si Khamzat misalnya menang sama Diaz ya. Ini benar-benar misalnya ada ujian ini, UFC bakal ngasih top 5 ini kayaknya. Top 5, petarung top 5, dan itu salah satu nama yang paling berpotensi adalah Colby Covington ini kayaknya. Seperti yang kita ketahui si Khamzat sama si Colby Covington ini pernah ya cekcok di media lah. Maksud biasa lah, mereka suka trash talk gitu kan. Nah ini apalagi mereka itu jago dalam membangun pertarungan. Nah ini UFC kan seneng banget ini kalau pertarungan menduelkan petarung-petarung semacam usil lah. Iya. Ya saya kira selain untuk pembuktian si Chimaev juga ya untuk lawan bisa bahwa ini si Chimaev ini benar-benar layak ini bisa masuk perebutan gelar setelah mengalahkan petarung selain Gilbert Burns mengalahkan Colby Covington. Jadi udah ini benar-benar paten lah kalau besok itu si Chimaev bisa masuk perebutan gelar jika bisa mengalahkan Colby Covington yang istilahnya itu dia itu kayak Joe Frazier-nya MMA. Iya. Kalau Kamaru Usman Muhammad Ali, si Joe Frazier-nya ini si Colby Covington. Orang-orang sering menyebutnya gitu. Jadi kalau bisa Khamzat Chimaev mengalahkan Colby Covington kayak sebuah penegasan tersendiri lah. Kalau dia itu levelnya sudah berada di atas dan nggak dipertanyakan lagi ya kalau cuma langsung Diaz menang terus dia naik kan ya. Mungkin ada dipertanyakan lah ya kapasitasnya Chimaev. Ya walaupun pernah mengalahkan si Gilbert Burns juga ya, tapi kan waktu lawan Gilbert Burns kita tahu sendiri si Khamzat Chimaev ini kayak berdarah-darah ya, terluka, kayak kesusahan berbeda sama
pertarungan sebelumnya. Nah, ini bisa dibuktikan diuji lagi sama si Colby Covington nanti misalnya kalau melewati Diaz ini. Oke, itu tadi tentang partai utama nih di UFC 278 dan kemungkinan persaingan peta persaingan di kelas welter ya nantinya setelah terjadi perubahan juara nih. Selanjutnya ke partai yang kedua nih antara Luke Rockhold versus Paulo Costa. Gimana nih Bung Awi? Pertarungannya brutal ya itu kalau kata brutal banget, soalnya dia ada satu momen si Rockhold di ronde terakhir dia udah mukanya udah penuh berlumuran darah terus dioles-oles ke si Paulo Costa yang akhirnya sih oles-olesnya ya nggak banyak menimbulkan perbedaan, hanya tetap ya sih yang malah Rockhold juga kan gitu ya. Yang penting kelihatan sangar, kan kelihatan petarung gitu. Rockhold juga akhirnya tetap kalah angka 3 ronde yang ya ini paling enggak sebuah pembuktian Rockhold masih kuat ya, tapi ya walaupun akhirnya dia juga tetap pensiun. Iya, pensiun. Udah tua juga ya. Sekarang udah 37 tahun ya. Itu kayak ya mungkin setara umurnya Diaz ya. Ya. Tapi dia kemarin udah memutuskan pensiun. Ya udah waktunya, dan Paulo Costa emang juga baru oke-okenya sih. Oke, kita langsung bergeser ke pertandingan ketiga nih antara Jose Aldo versus Merab. Nah, gimana Bang Edu? Ya, kalau si Jose Aldo kayak sama Merab ini kayak beda masa ya. Kayak Jose Aldo ini kayak udah habis ya mungkin masanya ya. Dia udah pernah juara, pernah berkuasa di kelas dulu ya. Terus ini niatnya mau nyari tantangan lain di kelas bantam, mau mencari puncak kedua, tapi ya seperti kita ketahui pas lawan Merab itu dia kayak ya udah ini berarti udah masanya udah habis ini. Ya kalah kan, dia kalah keputusan angka mutlak. Dan Merab kita tahu sendiri kan Merab itu lagi ini namanya gacor-gacornya lah ya. Nah sekarang jadi 8 kemenangan beruntun ya dia ya. Kayak ini kayak beda masalah, ini lagi Merab ini lagi ngegas-ngegasnya, si Aldo ini kayak udah turun ya. Memang udah terlalu tua mungkin. Iya, terus dia kan bilang kemarin kalau bilang sama si Merab ya, kalau udah ini kayaknya udah selesai nih saya ini. Udah masa saya udah habis nih, kayaknya udah mau pensiun ya. Jadi kayaknya udah udah ya perjalanannya Jose Aldo King of Rio ini kayaknya udah selesai di UFC 278 ini kayaknya. Iya, tapi ya masih belum tahu dia juga. Iya. Siapa tahu ada yang menggoda dia untuk bertarung. McGregor mungkin. Iya, McGregor. Ya kali dia lagi. Masih dendam kali ya sama KO cepetnya. Iya. Satu kali. Siapa tahu dia malah tertarik melakoni money fight dengan Conor McGregor sembari membalaskan dendamnya dua. Terakhir nih sebelum closing, prediksi Diaz sama Khamzat Chimaev. Yeah. Kan udah siapa tahu Bung Edo melawan arus dengan mengunggulkannya Diaz. Ya, emang beberapa ahli berpandangan Diaz itu masih punya peluang. Dia sini masih punya peluang ya istilahnya. orang tua tentang masih punya peluang melawan monster ya, itu monster hampir 40 tahun masih punya peluang. Iya, masih punya peluang. Apa peluangnya? Sebutkan apa peluangnya gitu. Salah satu yang disoroti para pakar ini adalah endurance-nya si Diaz. Endurance itu apa? Jelasin dong pakai bahasa yang ini. Daya tahan ya. Diaz ini bisa, kalau orang bisa, dia itu kuat main lama-lama. Tapi kan itu dulu ya waktu masih muda kan ya siapa sih yang nggak kenal Diaz, dia tahan pukul, makanya disebut gangster ya, tahan pukul nggak peduli ya pokoknya kerusakan nggak dipikir, yang penting bertahan bertanding mengalahkan lawan gitu. Nah ini kan udah tua Bung, Ya beda otomatis kan berbeda toh. Kalau pas lawan Leon Edwards kemarin masih terbukti loh si Diaz ini, dia masih kuat bertanding kemarin dan bahkan dia itu sempat
Mengejutkan. Iya, sampai Di akhir ronde ya. iya di ronde 5 itu kayak apa? Ada peluang mengalahkan Leon Edwards loh, kan? KO. Sempat hampir membuat KO Leon Edwards. Bayangin aja, Leon Edwards yang sekarang jadi raja kelas welter itu hampir di KO. Oke, berarti atas Bayangin itu aja. ya, atas Iya lah. performa di pertandingan terakhir lawan Iya. Edward ya. Oke, kalau Bang Awe nih senyum-senyum nggak sepakat kayaknya. Jelas lah. Oh. Red Diaz ya, petarung yang udah layaknya pakai tongkat ya. Jalan tuh dia udah harus pakai tongkat ya. Kemarin emang dia kelihatannya endurance-nya bagus, tapi itu di ronde 3-4 saya lihat dia ada banyak terengah-engah juga. Kayak yang udah Gak bisa nafas ya. napasnya udah habis ya. Walaupun emang di akhir dia bisa kasih itu sih kejutan. Paling nanti satu pukulan aja sih Cemaev udah bisa bikin Ned Diaz keluar darah paling. Biasanya soalnya Ned Diaz kan emang gitu gampang, Iya. gampang keluar darah. Gampang berdarah, gampang Gampang sobek, berdarah. tipis kulitnya. Ya, Nah, oke itu aja Onar Live hari ini. Jangan lupa untuk selalu apa ya up to date dengan isu-isu seputar UFC ya. Ya. Di mana Mas Awe? di Onar, Di Onar sama di Bola Sport. Bola Jangan Sport. lupa pantengin ya, terus. juara.net. Juara.net. Nah, dan jangan lupa juga like, komen di YouTube kita di Bola Sport. Nah, itu aja Onar Live hari ini. Salam baku hantam. Bye. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.